tempat kamu mencari insight seru mengenai cara belajar yang gak cuma efektif, tapi paham sampai ke akar-akarnya. Halo, perkenalkan nama aku Stephanie Torelia dari jurusan Pendidikan IPA angkatan 2023, yang dimana di podcast kali ini aku sebagai host yang akan membahas mengenai sesuatu yang bikin kita frustasi. Nah, pernah gak sih kalian belajar nih? Udah satu bab pelajaran kalian pelajarin, udah kalian baca-baca, udah kalian hafalin, tapi pas ulangan tuh kalian malah buyar ingatan kalian, malah nggak bisa ngerjain ulangan itu, atau kalian juga nggak paham sama materi-materinya. Nah, tapi aku juga pernah kok mengalami seperti itu. Nah, makanya di sini sekarang aku mengundang 3 teman aku yang udah datang di podcast kali ini untuk bincang-bincang mengenai apa itu belajar tuntas, apa sih kegunaan belajar tuntas itu dan strateginya tuh gimana. Sebelum kita menyinggung mengenai apa sih belajar tuntas itu, ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu, dimulai dari yang ada di belakang saya, yang paling ganteng. Oke. Boleh nih langsung perkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya. Halo. Kenalin, nama aku Ahmad Fendi dari jurusan Pendidikan IPA angkatan 2023 Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Halo semuanya, salam kenal. Salam kenal. Selanjutnya yang sebelah kanan AA. Ya, izin memperkenalkan diri, aku Hairiyata Zahro, biasa dipanggil Zahra dari Pendidikan IPA angkatan 2023 dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Selanjutnya Izin memperkenalkan diri, nama saya Naswa Meda Rahma, biasa dipanggil Naswa. Saya dari Pendidikan IPA angkatan 2023 Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Salam kenal semuanya. salam kenal. Nah, karena udah kenal semua nih, sebelumnya nih aku mau nanya nih, kan dari tadi tuh hujan mulu ya seramik, nggak berhenti. Ini kalian kesini ada yang basah kah? Ada yang kecipratan mobil kah? Tiba-tiba mobil cereng gitu. Beda dulu nih. Boleh. Kalau aku tadi pas jalan ke sini ya, walaupun pakai payung itu biasalah kecipratan karena aku kan jalan kaki ya, dan juga pas melalui sebelum ke sini kita lewat jalan raya dulu, jadi Iya. otomatis banyak mobil yang gitulah sebat-sebat gitu ya. Sebat-sebat. Jadi kecipratan. Sebat-sebat, Iya. Kurang anjir ya. Iya. Kalau dari Zahra gimana nih? Ya, tadi kan sempat gerimis dikit ya pas kesini tuh, terus gak ada payung nih, ininya kondisinya ya lumayan basah kali. Oh, iya, dikit. Terobos. Terobos baik ya. Terus kayak lalu. Demi podcast ini loh, Lur. Eh. Lalu selanjutnya Naswa. Lumayan sih dari rumah ke sini tuh agak gerimis, cuman nggak yang deras gitulah. Jadi aman. Kalian sampai kampus jam berapa? Jam berapa ya tadi? Kalau saya sih jam 13.20 gitu sampai ke kampus ini. Saya mah dari jam berapa ya? Lagi ya? Iya, dari pagi 7:30 sampai jam Tapi 7:30 sampai jam 8:30 baru nyampe ke sini. Ada. Semangat nih, semangat. Jangan nih dari. Kalau Jaka Baru datang. emang dia baru datang karena beres MK dulu. Oh ya, kan kalian ini mahasiswa semester 3 ya? Iya. Betul. Sekarang nih kan udah di semester, udah lagi ngerjain UAS gak sih? Iya. Banget UASnya itu. Nanti gimana nih kesibukan kalian saat ini? Kalau dari aku ya, nah pas sekarang nih lagi sibuknya kita ngurus-ngurus proyek gitu, yang mana iya proyek, yang mana UASnya itu kebanyakan di semester 3 kita bikin proyek gitu, produk mesin-mesin lah guys, tapi yang menerapkan konsep IPA gitu, yang udah kita pelajari sebelumnya gitu. Jadi luaran itu hasilnya kita bisa bikin proyek, habis itu nanti dipresentasiin dan itu menjadi nilai UAS kita gitu sih. Boleh nggak spill projectnya apa tuh? Bikin apa tuh? Apa ya, kalau kita mesin derek yang menggunakan konsep mekanika fluida gitu. Kalau
tentang UAS, kesibukannya ya tentang UAS, proyek-proyek gitu. Nah, kemarin juga baru beres nih di HMJ himpunan. Akhirnya membantu. Iya, baru demisioner lah, Iya. demisioner kan. Selanjutnya kalau dari Naswa. Sebenarnya nggak beda jauh karena kita juga kelas itu kan, mulai dari proyek, penyiapan materi UAS biar kita kerjain soal-soalnya itu gampang gitu. Kemudian yang terakhir itu laprak nih. Masih ada berapa laprak guys? Tinggal satu nih. Semangat 31. Oke, jadi kesibukannya project-project, bahkan yang tinggal satu. Iya. Ya, gitulah ya. Oke, karena kita udah kenal nih sama ketiga temen aku yang udah didatang di podcast kali ini, kita langsung masuk aja kali ya ke pembahasan kita mengenai belajar tuntas. Oke, sekarang aku mau nanya nih sama Aang dulu. Menurut dari sisi pemahaman kamu, apa sih itu belajar tuntas? Oke, kalau dari pemahaman aku ya, belajar tuntas ini merupakan proses belajar yang mana memastikan bahwa kita itu benar-benar paham gitu akan sebuah materi yang sudah kita pelajari dengan secara mendalam. Dan juga pembelajaran tuntas ini dapat dikatakan tuntas apabila ketika suatu materi yang dasar kita udah bisa terapkan di konsep berikutnya gitu. Iya. Jadi juga pembelajaran tuntas ini enggak hanya sekedar menghafal, tapi juga memahami gitu jalan terbentuknya konsep-konsep tersebut gitu, adanya konsep tersebut itu karena apa gitu. Salah satunya kita ambil contoh dari sisi matematika ya, perhitungan pembagian, pertambahan dan juga perkalian gitu segala macam. Nah, itu merupakan konsep dasar yang mendasari perhitungan berikutnya. Iya. Kayak kita udah paham nih tentang perhitungan kayak pertambahan. Nah, nanti di situ selanjutnya kita masuk ke materi persamaan dua variabel. Itu kan membutuhkan perhitungan yang dasar yang kayak tadi. Nah, gitu contohnya. Kayak berarti kalau menurut AA belajar tuntas tuh awalnya tuh kita harus paham, harus benar-benar ngetik konsep dasarnya dulu, baru kita bisa ke konsep selanjutnya yang lebih tingkatannya lebih tinggi ya. Iya. Oke. Jadi itulah. Oke, kalau itu kan pemahaman dari sisi AA ya mengenai apa sih belajar tuntas itu. Nah, sekarang aku mau nanya nih dari sisi Zahra nih kayak gimana? Ya, kalau menurut Zara itu pembelajaran tuntas atau belajar tuntas itu suatu metode atau proses yang menitik beratkan pengawasan penuh. Kenapa bisa dikatakan pengawasan penuh? Karena belajar tuntas ini bukan cuma mengajarkan kepada satu siswa saja, tapi melainkan lebih dari 10 bahkan 30 orang ya. Biasanya sekelas itu 30 orang ya. Nah, ini mengapa menjadi pengawasan penuh? Karena biasanya dari beberapa anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang mudah paham, ada yang perlu waktu untuk memahami, dan bahkan ada yang sulit banget untuk memahami. Jadi butuh waktu yang lama untuk memahami. Nah, di sini peran seorang guru adanya pengawasan penuh terhadap si siswa-siswanya ini. Bisa dikatakan master learning atau belajar penuh atau master learning ini merupakan proses belajar mengajar yang dimana bertujuan agar tercapainya suatu pelajaran atau dapat dikuasai oleh si siswanya ini. Dimana salah satu cirinya ini dapat diperhatikan tadi perbedaan dari individunya atau si siswanya ini. Gitu. Berarti biar si siswa ini semuanya bisa belajar sampai tuntas tuh guru tuh mesti benar-benar ekstra ya. Iya, benar banget. Jadi perlu diperhatikan banget nih si siswanya gitu. Emang agak rumit ya jadi guru tuh ya. Iya, benar banget. Oke, selanjutnya kalau misalnya menurut Naswa nih, belajar tuntas tuh apa sih? Jadi pelajaran tuntas itu adalah pendekatan pada pembelajaran yang menekankan untuk pemahaman lebih dalam terkait suatu materi pada siswa tersebut sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya yang lebih sulit lagi. Nah, untuk tujuan dari metode ini yaitu agar siswa itu dapat benar-benar memahami suatu materi dasar atau konsep dasar dari suatu materi
sebelum melanjutkan ke materi berikutnya agar tidak ada kesenjangan dari pemahaman setiap siswa tersebut. Oke, kalau itu menurut pemahaman Naswa. Jadi kayaknya bisa disimpulin dari ketiga pemahaman kalian ini, belajar tuntas itu jadi suatu siswa ini harus memahami pondasinya dulu, si konsep dasarnya dulu, baru bisa lanjut ke konsep yang lainnya yang lebih tingkatannya lebih tinggi ya. Habis itu dan si guru ini tuh harus lebih ekstra dalam pengawasan karena tuh banyak macam-macam siswa, banyak karakteristik siswa. Ada yang mungkin pemahamannya masih kurang, agak lama atau sedang atau lebih cepat. Nah, jadi guru itu harus lebih ekstra lagi. Nah, selanjutnya itu menurut kalian kenapa sih belajar tuntas itu penting? Mau dari siapa dulu nih? Dari yang cantik dulu atau dari tengah dulu? Boleh ya? Di sini dulu. Dari yang tinggi dulu. Oke. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya yaitu bahwa belajar tuntas ini sangat penting karena dapat membantu siswa untuk benar-benar memahami atau menguasai materi dasar, sehingga pada materi yang berikutnya yang lebih sulit itu dia tuh kayak paham gitu, nggak ya begitu. Nah, pokoknya sehingga siswa itu dapat lebih percaya diri atau lebih paham gitu. selanjutnya kalau dari siapa nih? Zahra. Zahra. Boleh deh. Ya, tadi kenapa sih Penting. belajar tuntas ini penting? Ya, Pak, sangat penting sekali. Benar yang dikatakan Asma tadi. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, itu kita perlu paham dulu nih sama materi yang sebelumnya, karena sering banget berkaitan antara pembelajaran selanjutnya dengan yang sebelumnya. Gitu. Jadi kita nih harus paham dulu nih sama pembelajaran sebelumnya sebelum naik ke pembelajaran selanjutnya, supaya jadi paham gitu, jadi karena kan ini berkaitan nih. Nanti kalau misalnya nggak paham sisi pertamanya yang mudahnya nggak paham, jadi kesalahan. Iya, pasti selanjutnya juga bakal. Iya. Makanya penting banget adanya pembelajaran tuntas. Benar-benar. Kalau dari sisi AA, kenapa sih penting? Tentunya ya untuk memastikan gitu bahwa siswa ini paham terhadap materi yang guru-guru ajarkan gitu ya. Terhadap materi yang tadi, konsep dasar yang lebih mendalam gitu sebelum benar kata teman-teman saya melonjak ke jenjang selanjutnya gitu, supaya siswa ini emang benar-benar paham gitu. Jadi dari sini nih kita bisa mengambil bahwasannya pembelajaran tuntas ini nggak hanya menghafal atau mengingat gitu, tetapi tahu gitu konsepnya gitu sebelum ke jenjang selanjutnya. Semisal gitu kita tadi mengambil contoh dari perhitungan matematika nih, pembagian ini gunanya untuk apaan sih gitu. Nah, kita bisa ambil contoh ketika seorang bos yang mau membagikan gaji gitu ya kepada karyawan-karyawannya. Nah, bos ini logikanya ya punya uang 50.000 akan dibagikan ke 5 karyawan nih. Agaknya kecil ya gajinya. Kan misal kalau misal itu jauh dari kenyataan. Nah, dibagikan ke 5 karyawan. Caranya gimana? Ya udah berarti 5 dibagi 50 dibagi 5 bagi 5 kali. Iya. Salah ngomong. 50 dibagi 5 otomatis per orangnya itu kebagian 10.000. Iya gitu. Kalau karyawannya beda tingkat gitu, beda staff itu beda lagi. Iya pasti nanti ngoceh. Kerjanya gini. Kalau dari sisi pengalaman kalian, pernah gak sih kalian ini belum paham tapi gurunya tuh udah main lanjut aja gitu ke materi selanjutnya? Pernah Ya, pernah. Pernah banget gitu. Dan terus gimana tuh kalian menghadapi itu? Atau kalian buka-buka YouTube lah untuk belajar lagi atau apa? Aku dulu nih. Nih, kalau aku biasanya kayak tadi tuh kalau nggak paham konsep yang guru ajarkan ya kita cari referensi
lain gitu, kayak YouTube gitu. Terutama saya ini orangnya suka media video gitu yang jelasin itu berbentuk video gitu. Lebih menarik ya. Iya, menarik banget gitu. Interaktif lah, seru Iya. gitu ya. Seperti itu. Terus kalau semisal kita masih stuck dari materi yang sebelumnya, kita intinya jangan malu untuk bertanya, mau itu ke teman, ke guru gitu. Sampai-sampai dulu tuh saya sering bertanya konsep dasar ke guru gitu, bukan ke teman lagi, ke guru gitu. Makanya suka diomongin, ini konsep yang kemarin padahal udah diajarin gitu, kok belum paham gitu. Paling gitu sih. Jadi intinya jangan malu bertanya ketika belajar tuh. Kalau bertanya sesat di jalan. Wih, Selanjutnya kalau dari jalan ada nggak? Gimana gitu caranya? Banyak ya, dulu tuh kayak ada guru yang kayak cuma ngasih materi aja tapi nggak dijelasin. Nah itu kan otomatis kita nggak paham kan, awalannya juga nggak Ngeblank paham, ya? ngeblank banget, cuma kayak ini catat yang ini gitu kan, nanti besoknya ya udah catat lagi selanjutnya. Nah menurut kamu paham nggak sih kayak gitu kan? Iya, udah pasti nggak paham gitu kan. Waktu itu pernah ceritanya pelajaran matematika. Iya. Matematika. Matematika tuh ya? Matematika kan. Berat banget nih. Cuma nyatet aja nggak paham tuh. Terus ada contoh soal, suruh ngerjain. Lah bingung kan kita? Ngerjain dari mana gitu? Ngerjain dari mana kita nggak paham. Nah aku tuh bertanya ke guru yang lain, bukan guru si mapel ini, bukan guru yang lain yang memang masih ranahnya matematika gitu. Jadi aku nanya ke situ, nah diajarkan kan oleh beliau, nah alhamdulillahnya paham dari situ. Bener kata aku tadi, jangan malu bertanya lah gitu. Jadi kayak gitu sih pengalaman aku. Jadi kalau Zahra belajar dari guru lain ya. Ya. Kalau Nasra sendiri gimana? Kalau saya sendiri biasanya kalau ada kesulitan tuh saya tuh lebih ngerjain soal-soal atau enggak jawaban dari itu internet gitu. Soalnya kalau ngerjain soal tuh saya tuh bakal lebih paham, oh caranya gini ya, ini gitu. Berarti cari tahu sendiri dulu ya. Iya, cari tahu sendiri terus pahamin. Ini kok ini hasilnya jadi begini, gimana caranya ya gitu. Oke, apa? Oke, jadi tadi itu cerita sedikit lah dari pengalaman mereka bertiga mengenai pembelajaran yang dulu. Oke, selanjutnya kan kalian nih jurusan pendidikan ya, Iya. pendidikan IPA. Gimana sih strategi sebagai calon guru? Calon guru kan ya? Iya. Amin. Calon guru. Biar si siswanya ini bisa belajar sampai tuntas gitu, bisa sampai mereka ngerti sampai akar-akarnya, nggak cuma ngafal doang. Gimana? Ada nggak strategi dari kalian? Ada sih, harusnya ada semuanya. Harusnya ada ya. Boleh spill strateginya gimana? Oke, kalau dari saya pertama tentunya kita harus memastikan dulu nih bahwa siswa ini bisa belajar tuntas dalam suatu materi yang sudah kita pelajari gitu. Yang kedua tentunya menggunakan metode mengajar yang bervariasi, tidak monoton gitu. Dan yang ketiga tentunya kita harus memberikan penugasan secara berkala gitu. Iya. Setiap materi yang udah kita belajarkan dikasih materi lah, refleksi gitu ya, gitu. Dan juga yang keempat dari sisi guru nih, kita harus memastikan ke si siswa ini sedikit progres apapun harus diapresiasi gitu. Kayak siswa ini udah belajar nih bersungguh-sungguh walaupun hasilnya salah gitu, tapi kita kasih pemahaman dengan cara gimana ya? Yang nggak bikin mereka down gitu ya. Nah, ya kayak gini. Contoh dari dalam perhitungan kan banyak orang suka udah pinter gitu, udah tahu jalannya, cuman dari perhitungan suka ada yang meleset gitu. Kurang teliti. Nah, gitu tuh kurang teliti. Harusnya kalian gini nih gitu. Udah cara kamu udah bagus, cuman alangkah lebih baiknya diterain lagi nih kayak gini supaya kita tahu hasil dari sini tuh apa gitu loh. Kalau kata Am tuh pembelajaran yang monoton ya Am. Nah contohnya apa sih pembelajaran yang biar siswa tuh bisa aktif, yang mereka tuh biar gak jenuh, biar gak bosan dalam pembelajaran? Oke, kalau itu sih banyak sebenarnya. Kayak kita melakukan project based learning nih, pembelajaran di luar kelas gitu, membuat project. Habis itu ada metode gamification. Nah, gamification ini kayak guru memberikan suatu materi lewat
website yang memang interaktif gitu. Jadi menerangkan suatu materi PowerPoint tapi di website gitu. Nanti kayak quizzes kan. Iya. Nah itu kan menarik ya bagi kita ya Menarik. untuk belajarnya gitu sih. Kayak gitu juga kalau project based learning ini kayak anak-anak nih sudah belajar materi, udah belajar gitu lah. Nah mereka suruh bikin project menerapkan konsep-konsep yang udah dipelajari gitu. Dari suatu permasalahan ya. Iya. Berarti itu project based learning itu juga mengulik pikiran kritis mereka juga ya untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Iya. Bagus itu. Kalau misalkan dari Zahra nih strateginya apa? Strategi sebagai calon guru ya. Iya, calon guru. Bukan calon yang lain. Calon guru mungkin pertama tuh kita harus bentuk tujuan pengajarannya dulu kali ya. Iya. Jadi kita mau mengarah kemana nih si pelajaran ini. Selanjutnya kita memilih bahan yang relevan sesuai dengan aktivitas. Jadi berkaitanlah sama si tujuan pengajaran tadi. Jadi kita perlu merancang dulu pembelajaran seperti apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Terus selanjutnya ada pendekatan belajar mengajar. Nah ini nih perlu banget untuk calon guru, untuk guru ya, Iya. kepada siswanya nih, karena yang saya alami, bahkan mungkin teman-teman juga pernah mengalami, kalau misalkan nggak suka sama si gurunya, kita nggak suka sama materinya juga. Betul banget, betul. Nah, ya. Selanjutnya ada pemberian atau penggunaan umpan balik. Nah, umpan balik ini, jadi misalkan kita udah belajar tentang materi-materinya, terus kita uji mereka, bisa dengan latihan soal atau mungkin tadi project juga itu bisa. Kalau misalkan di UAS biasanya setelah melakukan UAS, terus misalkan ada nih yang belum mencapai pembelajaran tuntas, biasanya KKM nggak mencukupi nilai KKM, biasanya ada kan yang kayak gitu. Dan biasanya diadakan remedial. Nah buat apa sih remedial ini gitu? Nah tadi remedial ini untuk menunjang si pembelajaran tuntas tersebut. Jadi kan kalau misalkan si anak ini nggak mencapai KKM, otomatis mereka belum mencapai pembelajaran tuntas karena mereka belum memahami seluruhnya tentang materi yang telah disampaikan. Makanya diadakan remedial, diadakan waktu untuk mereka belajar lagi nih, ngulik lagi apa sih salah saya gitu tuh. Salah saya. Iya, maksudnya kesalahan yang di pembelajaran. Kan tadi Zahra sempat bilang guru tuh harus menyesuaikan cara belajar mana yang paling efektif ya. Nah itu gimana sih caranya? Apakah observasi dulu atau apa sih, tanya satu-satu kalian tuh belajarnya kayak gimana? Ya mungkin bisa seperti itu. Misalkan awal kita memberikan pengetahuan dulu nih, pengetahuan. Mungkin kan biasanya ada ya anak yang enggak terlalu ekstrovert. Jadi kayak enggak, Bu saya mah enggak paham, enggak langsung kayak gitu. Kayak dipendem aja gitu dalam hati. Diem aja, entah tuh dia diem kayak paham atau enggak gitu ya nggak sih? Biasanya kan ditanya paham aja karena mereka kadang pengen cepet pulang. Pengalaman pribadi nih kayaknya. Iya. Gitu. Ya, bisa. Jadi ditanyakan satu-satu. Tapi kalau misalnya pengalaman aku pribadi, aku dulu di IPA, di pelajaran IPA di SMP dulu itu. Jadi setiap habis materi, jadi evaluasinya tuh bukan cuma di remedial. Jadi setiap hari itu bukan setiap hari, setiap pelajaran. Jadi habis pelajaran ini si gurunya ngasih beberapa soal atau beberapa latihan, itu kita disediain buku khusus, satu buku itu untuk latihan aja. Jadi satu buku itu untuk latihan aja. Jadi setiap habis belajar ini, misal tentang sistem pencernaan. Nah setelahnya, sebelum guru ini keluar, itu pasti kita dikasih soal. Nah, jadi dikasih soal terus langsung dinilai, langsung dikembalikan nanti. Jadi itu bikin si siswa ini tahu, gurunya juga tahu si siswa ini yang belum
Iya. sebelah mananya. Yang mana gitu ya. Jadi setiap materi dikasih seperti itu. Tapi menurut kamu dengan guru melakukan sama JK proses gak sih? Iya benar-benar proses. Berguna nggak bagi kalian? Berguna banget. Aku yang ngerasain dulu tuh kayak jadi ingetnya tuh lama. Iya. Ingetnya lama karena abis materi nih, misalkan abis materi ingat, terus dilaksanain proses. Jadi pemahaman yang tadi kita ingat itu langsung kita asah lagi, langsung kita tulis lagi gitu. Iya. Jadi kan proses mengingatnya lebih lama. Yang kayak nggak masuk kiri keluar kanan doang kan? Ya? Nah, terus selanjutnya juga biasanya nggak cuma soal pemaham materi yang hari ini doang yang ditanyain. Biasanya materi yang sebelumnya juga ditanyain lagi. Diulas lagi ya? Sebelum belajar iya gitu sama guru. Jadi mengingatnya lebih lama. Gitu. Oke, kalau itu strategi dari Zahra, kita lanjut ke Naswa. Kalau menurut Naswa apa sih strategi yang bakal kamu terapin nanti kalau misalnya jadi guru? Ya, jadi menurut saya sebagai calon guru yaitu ada beberapa langkah strategis yang dapat membantu siswa itu dapat belajar dengan tuntas. Yang pertama itu ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa setiap siswa itu harus memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif agar pembelajaran tersebut tidak monoton seperti diskusi, pembelajaran berbasis game atau gamifikasi maupun praktikum. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan penilaian formatif secara berkala sehingga guru itu dapat tahu nih setiap siswa itu udah nyampe mana pemahamannya seperti ulangan harian, kuis maupun post test. Kemudian yang keempat yaitu guru itu harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan mengakrabkan diri kepada guru tersebut mengakrabkan diri kepada siswanya sehingga siswa tersebut nggak takut nih nanti kalau nanya ke guru-guru gitu. Karena banyak gak sih kayak murid yang takut, kayak takut diomelin deh, takut ibunya gimana gitu. Kalau kalian pernah gak sih rasa kayak gitu? Pernah. Oke, jadi segitulah perbincangan kita mengenai belajar tuntas, mengenai kenapa belajar tuntas itu penting dan strategi sebagai calon guru nih ya, agar siswanya ini bisa mencapai belajar tuntas itu sendiri. Jadi teman-teman, belajar tuntas itu bukan seberapa cepat kalian selesai, tetapi seberapa dalam kalian memahami materi yang kalian pelajari. Ingat, belajar itu maraton, bukan sprint. Jadi, jangan jadi anak yang cuma pintar dinilai, tetapi anak yang memahami materi di dalam kehidupan. Yuk, kita belajar lebih bijak lagi dan jadikan belajar itu investasi jangka panjang. Thank you buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Kalau podcast ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain. Siapa tahu mereka butuh belajar tuntas biar makin keren. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat, belajar itu seru kalau kalian tahu cara belajarnya. Sekian dari saya, Stephanie Taurelia, Nasyumi Darahma. Saya Hoireta Zahra. Dan saya Ahmad Fendi. Ingat, belajarlah yang benar, belajar bersungguh-sungguh, belajar di waktu kecil kalau yang mungkin di atas batu. Terima kasih. sampai jumpa di episode podcast Belajar Sampai Paham. See you.